Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel belajar di SMP Negeri 1 Kejopong. Masih dalam pembelajaran jarak jauh atau istilah barunya adalah belajar dari rumah. Anak-anakku kelas 9 yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sosialisasi kompetensi dasar atau KD dan rencana penilaian mata pelajaran IPA kelas 9 untuk semester gasal tahun pelajaran 2020-2021. Untuk diketahui, guru pengajar di kelas 9 mata pelajaran IPA ada Bu Waras Hartati untuk kelas 9A B C dan Ibu Agus Suyanti untuk kelas 9 D E F G. Silakan untuk semua hal yang berkaitan dengan IPA kalian bisa berkomunikasi dengan dua guru tersebut. Perlu diketahui untuk mengawali kegiatan sosialisasi KD hari ini, yaitu ada KKM Mapel IPA kelas 9. KKM atau kriteria ketuntasan minimal adalah kriteria atau nilai minimal yang harus diperoleh pada aspek penilaian pengetahuan dan keterampilan. Seperti yang sudah disosialisasikan pada slide sebelumnya, KKM IPA untuk aspek pengetahuan dan keterampilan adalah 72. Sekali lagi, KKM IPA untuk aspek pengetahuan dan keterampilan adalah 72. Yuk kita masuki dulu untuk bab per babnya. Sebelum dimulai lebih lanjut, alangkah baiknya kalian juga pegang buku paket perpustakaan IPA yang sudah kalian pinjam, atau juga perlu buku tulis untuk catatan hal-hal yang penting. Kita coba cross-check dulu untuk masuk ke bab yang pertama, yaitu sistem reproduksi manusia. Ini ada pada KD pengetahuan dan KD keterampilan 3.1 dan 4.1. Yuk ikuti dengan baik dan simak dengan baik, dengarkan dan mulai olah pikir Anda untuk bisa mencerna apa yang saya sampaikan. Pada KD 3.1, kalian diharuskan untuk memahami sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi serta penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan. Rencana penilaian untuk KD 3.1 adalah ulangan harian atau dalam bentuk tes. Karena masih masa pandemi, nanti direncanakan UH-nya dalam bentuk online. Lanjut, untuk KD keterampilan masih bab 1, yaitu KD 4.1, menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Rencana penilaian pada KD 4.1 adalah proyek. Gambaran singkatnya, pada KD 4.1 kalian nanti diwajibkan untuk jelajah informasi bisa melalui internet atau buku untuk mengetahui berbagai gangguan dalam sistem reproduksi. Lanjut, peta konsep pada bab 1 sebenarnya sudah ada di buku paket IPA yang kalian pinjam, tapi sebagai gambarannya, apa sih yang akan kalian pelajari di bab 1? Yang pertama adalah sistem reproduksi pada laki-laki yang meliputi alat atau organnya dan juga fungsinya. Yang kedua adalah sistem reproduksi pada perempuan, meliputi organ dan fungsinya. Serta yang ketiga ada penyakit pada sistem reproduksi manusia serta upaya pencegahannya. Saya kira sudah bisa memiliki gambaran ya untuk peta konsep pada bab 1. Ini nanti semua akan dipelajari secara bersama melalui jarak jauh atau belajar dari rumah. Lanjut bab yang kedua, yaitu sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. KD pengetahuan 3.2 menuntut kalian untuk mampu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Kalau tadi pada bab 1 untuk perkembangbiakan pada manusia atau reproduksi manusia, pada bab 2 kalian difokuskan untuk reproduksi atau perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Rencana penilaiannya adalah melalui penugasan.
Sedangkan untuk kompetensi keterampilan ada pada 4.2, yaitu kalian diharapkan mampu menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Pada pembelajaran ini, penilaiannya direncanakan dalam bentuk produk. Di antaranya adalah kemampuan kalian untuk perkembangbiakan secara vegetatif. Biasanya nanti ada tugas untuk mampu mencangkok atau menyambung pada tanaman-tanaman tertentu. Gambaran peta konsep pada bab 2 adalah, saya berikan sekilas saja, nanti bisa dibaca lebih lanjut pada buku paket, bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan itu bisa meliputi seksual atau secara kawin, aseksual atau tak kawin, juga ada tentang informasi kelangsungan hidup. Nanti lebih detailnya kalian bisa pelajari di bab 2. Lanjut pada bab yang ketiga, yaitu pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pada KD ini, pengetahuannya kalian dituntut untuk mampu menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Penilaiannya untuk KD 3.3 direncanakan adalah ulangan harian atau tes. Jika pembelajarannya masih belajar dari rumah atau jarak jauh, maka ulangan hariannya dalam bentuk online. Pada bab 3, kompetensi keterampilan yang dituntut ada pada KD 4.3, yaitu menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Rencana penilaiannya adalah dalam bentuk proyek. Gambaran peta konsep pada bab 3 secara singkat saja saya terangkan. Pewarisan sifat pada makhluk hidup meliputi pokok bahasan utama, yaitu ada materi genetik atau materi yang bertugas untuk menurunkan sifat dari induk kepada keturunannya. Yang kedua adalah pokok bahasan hukum Mendel. Ada hukum 1 Mendel, ada hukum 2 Mendel yang nanti bisa memprediksi sifat-sifat pada keturunannya. Sedangkan pokok bahasan yang ketiga adalah penerapan pewarisan sifat pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Pada bab yang keempat, yaitu listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, ada KD 3.4, yaitu menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Rencana penilaian untuk KD 3.4 adalah melalui penugasan. Selanjutnya untuk kompetensi keterampilan, kalian diharapkan mampu melakukan percobaan untuk menyelidiki muatan listrik statis dan interaksinya serta sifat hantaran listrik bahan pada bahan-bahan tertentu. Rencana penilaiannya adalah melalui praktik sederhana. Yuk kita simak dulu peta konsep pada bab 4, gambarannya apa saja sih untuk belajar listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin di SD dulu kalian pernah praktek menggosokkan penggaris ke rambut, kemudian penggaris didekatkan ke potongan kertas kecil. Potongan kertas kecilnya kok bisa menempel. Nah, nanti penyebabnya apa, mengapa bisa terjadi, kalian bisa pelajari lengkap pada bab keempat listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menguasai bab ini, kalian wajib untuk menguasai dulu pokok-pokok bahasan yang utama, yaitu ada muatan listrik, ada hukum Coulomb, medan listrik, dan beda potensial. Serta lebih lanjut nanti ada penerapan listrik statis dalam kehidupan. Lanjut bab yang terakhir, yaitu bab 5 di semester Gasal tahun pelajaran 2020-2021, yaitu listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar pengetahuan, kalian wajib mampu menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik.
Rencana penilaiannya adalah dalam bentuk ulangan harian atau tes. Dan KD keterampilan pada KD 4.5 ini, kalian dituntut untuk wajib mampu menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Rencana penilaian pada KD keterampilan 4.5 adalah praktik sederhana. Yuk kita lihat dulu gambaran peta konsep pada bab 5. Di bab 5 listrik dinamis dan teknologi listrik di lingkungan, kalian wajib menguasai konsep tentang arus listrik, hantaran listrik yang berupa konduktor, isolator, dan semikonduktor. Kemudian ada hukum Ohm, kemudian mampu memahami tentang rangkaian listrik, baik seri, paralel maupun campuran, serta hukum Kirchhoff. Dan yang lebih penting adalah penerapan listrik dinamis dan teknologi listrik di lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, seperti upaya penghematan energi listrik dan upaya pencegahan bahaya penggunaan listrik. Serta tidak kalah pentingnya, kalian wajib mempelajari ada sumber energi listrik alternatif yang nantinya sebagai cadangan sumber energi listrik masa depan. Demikian untuk 5 bab pokok bahasan besar di semester Gasal pada pembelajaran IPA tahun pelajaran 2020-2021. Sebagai tindak lanjutnya, kalau ini nanti tidak bisa ditulis cepat, kalian bisa pause dulu videonya, kemudian salin di buku tulis. Perintahnya adalah buka dan lihat buku paket IPA kelas 9. Salin tabel di buku tulis. Tabelnya sebagai berikut. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Contoh nomor 1, sistem reproduksi manusia. Silahkan cross check di buku paket. Kalian cek ada di halaman berapa sampai dengan berapa. Demikian juga untuk bab 2, perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Silahkan cek buku paketnya. Kalian isikan belajar bab 2 itu ada pada halaman berapa sampai berapa, dan seterusnya hingga 5 bab. Sebagai tugas awal ini nanti akan saya cek ketika kalian wajib untuk masuk mengecek penugasan. Jangan lupa di pause dulu, kemudian salin di buku tulis, kerjakan sesuai dengan petunjuk. Berikutnya juga sama, ini tugas sederhana tetapi menurut saya penting, yaitu menjodohkan antara tema masalah dengan bab IPA di semester Gasal. Silakan lagi-lagi salin di buku tulis IPA. Ya, selain ada buku paket, kalian wajib menyediakan buku tulisnya. Saya beri contoh gambaran dulu. Nomor 1, tema masalahnya adalah bentuk rambutku keriting karena diwariskan dari ibuku yang berambut keriting. Pokok bahasan tema masalah ini silakan pilih ada di bab yang mana, A, B, C, D, E. Apa sistem reproduksi atau sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan dan seterusnya. Pilih salah satu, kemudian masukkan ke titik-titik yang sudah disediakan, yaitu menjodohkan. Jadi untuk pertemuan pertama ini saya berikan hal-hal yang menarik, kemudian ditindaklanjuti dengan penugasan. Ada 2 penugasan, silakan dikerjakan dengan baik. Selamat belajar. Jangan lelah untuk belajar, karena ketika lelah untuk belajar berarti kalian sudah menghapus takdir masa depanmu. Terima kasih, saya Bu Agus Suyanti, guru IPA SMP Negeri 1 Kejobong, menyampaikan KD kemudian rencana penilaian untuk pertemuan pertama kali ini. Salam sehat selalu di masa pandemi, semangat belajar, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.